Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Aziza Amelia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tema tentang adab menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, apakah Anda menggunakan media sosial? Jika iya, media sosial termasuk perkembangan teknologi yang sangat besar. Karena hampir setiap hari manusia terhubung dengan media sosial. Media sosial terdiri dari banyak sekali aplikasi yang semua tujuannya adalah memudahkan komunikasi antar manusia. Media sosial di era sekarang yang sudah mendunia sudah pasti akan berdampak pada kehidupan manusia. Tentu banyak sekali dampak positif dari adanya kemudahan bermedia sosial ini. Dampak positif ini salah satunya mempermudah komunikasi ke segala penjuru dunia. Namun, tahukah Anda bahwa sosial media juga akan menimbulkan dampak negatif jika tidak digunakan dengan secara bijak? Lalu, bagaimana adab-adab bermedia sosial yang sesuai dengan syariat Islam? Guna memahaminya, simaklah materi berikut dengan seksama. Yang pertama yaitu memahami adab menggunakan media sosial. Yang pertama, pentingnya adab menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial adalah hal yang sudah biasa di dalam masyarakat. Di dalam menggunakan media sosial, manusia bebas dan mempunyai hak yang tak terbatas. Namun, perlu diketahui bahwa bermedia sosial harus menggunakan adab. Ini untuk menghindari dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Harapannya, dengan adab bermedia sosial ini, semua penggunanya aman dan nyaman, serta lebih bermanfaat. Dengan demikian, adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Dan yang kedua yaitu karakter media sosial. Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini memberikan cara baru dalam berinteraksi dengan orang lain tanpa terbatas jarak dan waktu. Salah satunya dengan media sosial. Media sosial memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa harus berusaha payah mengatur waktu untuk berjumpa dengannya. Beberapa karakter dari media sosial yaitu antara lain terdapat partisipasi, keterbukaan, komunitas, dan koneksi. Dan yang ketiga yaitu macam-macam media sosial. Media sosial akan mendatangkan banyak manfaat jika setiap orang mampu memanfaatkannya dengan baik dan benar. Berbagai kasus tentang penipuan, ghibah, menghina, bahkan penculikan dan kemaksiatan kini banyak muncul akibat penyalahgunaan media sosial. Secara umum, media sosial dibagi atas 6 kelompok besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu jejaring sosial. Jejaring sosial yaitu media sosial yang membuka kesempatan bagi setiap orang untuk membangun akun sendiri dan terhubung dengan orang lain untuk berbagai konten ataupun informasi.
Contohnya itu seperti WhatsApp yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua yaitu blog. Blog yaitu jurnal online yang digunakan seseorang untuk berbagi. Biasanya seperti tulisan, video, foto, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu wikis. Wikis yaitu situs web yang membuka kesempatan bagi setiap orang untuk menambah konten atau untuk mengedit informasi yang terdapat di dalamnya dan menjadikan data-data tersebut seperti dokumen bersama. Misalnya seperti Wikipedia. Dan yang keempat yaitu forum. Forum yaitu layanan yang terbuka untuk diskusi secara online, misalnya seperti Kaskus.com. Dan yang kelima yaitu podcast. Podcast yaitu seperti layanan Apple iTunes. Dan yang terakhir yaitu content communities. Content communities seperti Flickr, Dell, Ecos, Use, dan YouTube. Yang ketiga, macam-macam media sosial. Meskipun zaman Nabi Muhammad SAW belum ada media sosial, tetapi rambu-rambu dalam berinteraksinya diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya dalil nakli tentang menggunakan media sosial terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Kalian bisa melihat foto dalilnya di foto yang saya cantumkan. Arti dari dalil tersebut yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Dan yang kedua yaitu adab-adab menggunakan media sosial. Yang pertama, adab menggunakan media sosial. Dalam Islam, sebagai agama yang menuntun umatnya untuk selalu mengutamakan perbuat baik dan dalam setiap kehidupan, termasuk memiliki batasan-batasan bagi umatnya dalam menggunakan media sosial secara bijak dan tetap memperhatikan etika dan moral. Berikut adab dalam menggunakan media sosial sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama yaitu menghindari prasangka suudzon atau sangka, ghibah, dan tajasus. Yang kedua yaitu tabayun. Yang ketiga yaitu menghindari namimah atau mengadu domba. Yang keempat, tidak menyebarkan kebencian dan berita palsu atau hoaks. Yang kelima, menghindari sukriya. Yang keenam, bijak dalam bermedia sosial. Dan yang terakhir yaitu jangan mengunggah hal yang bersifat pribadi. Jika di antara kalian belum ada yang tahu arti dari tabayun, jadi tabayun itu adalah sikap mencari kejelasan. Dan yang kedua yaitu penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Karakter yang perlu diterapkan dalam adab bermedia sosial yaitu melalui hal-hal berikut ini.
Yang pertama yaitu perbanyak unggahan yang bermanfaat. Yang kedua, berpikir sebelum mengunggah. Yang ketiga, harus memahami bahwa media sosial atau dunia maya sama halnya dengan dunia nyata. Yang keempat, mengingat hisab atas segala perbuatan. Yang kelima, merasa diawasi oleh malaikat utusan Allah. Yang keenam, ikhlas tanpa mengumbar ria. Materi selanjutnya yaitu dasar nakli. Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan arahan dalam menggunakan media sosial sebagai berikut. Kalian bisa melihat dalilnya di foto yang telah saya cantumkan. Arti dari dalil yang telah saya tampilkan tadi yaitu dari Abu Bakar Khair al-Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin al-As keduanya berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Lalu beliau menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas dikaitkan dengan adab dalam menggunakan media sosial agar seorang Muslim dalam berinteraksi dengan orang lain merasakan aman dari gangguan dalam bentuk lisan maupun update status atau komentar dalam menggunakan media sosial. Dalil nakli yang kedua, dalam agama Islam, kedudukan niat sangatlah penting. Tidak hanya merupakan rukun dari suatu ibadah, tetapi niat akan bimbingan, kesadaran, dan sikap seorang Muslim dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bahkan dengan nilai suatu perbuatan akan ditentukan sesuai dengan niatnya, seperti sabda Rasulullah SAW. Dalilnya bisa kalian lihat di foto yang telah saya cantumkan. Arti dari dalil yang telah kalian lihat tadi yaitu dari Umar bin Al-Khattab, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan ditentukan dengan niatnya. Sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuatu dengan niatnya. Siapa yang hijrah dengan niat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrah dengan niat memperoleh dunia atau menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya sesuai dengan yang ia niatkan. Dalil nakli yang ketiga yaitu dalam menggunakan media sosial. Dalil nakli yang berikutnya yaitu dalam menggunakan media sosial, seringkali kalian menyampaikan informasi. Sampaikan informasi di media sosial dengan cara yang baik. Begitu juga saat memberikan komentar kepada teman kalian. Sampaikan dengan cara yang baik pula. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl. Dalilnya kalian bisa melihat di foto yang telah saya cantumkan. Arti dari dalil tersebut yaitu serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalil nakli yang ketiga yaitu menggunakan media sosial dengan bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau mencaci maki atau menghina orang lain dapat menumbuhkan kebencian dan pertikaian dengan orang lain. Dengan kata lain, segala bentuk perbuatan buruk harus dihindari dalam berinteraksi, baik di dunia nyata ataupun di sosial media. Seperti menghasut, ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, dan acuh tak acuh. Sebagaimana dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut. Arti dari dalil tersebut yaitu dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian semua saling hasut, iri dengki, saling menipu, saling membenci, saling acuh tak acuh, dan janganlah sebagian dari kalian menjual barang yang sudah dijual ke hamba-hambanya." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Janganlah seorang muslim menzoliminya, jangan menipunya, dan janganlah menganiayanya. Takwa ada di sini. Rasul ambil menunjukkan pada dada beliau 3 kali. Cukuplah seseorang dinilai buruk jika ia merendahkan atau menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Muslim yang baik tentu mereka yang bijak dalam menggunakan media sosial. Caranya dengan mengedepankan logika dan perasaan ketika berbagi nasihat yang baik ataupun status di medsos. Bila dalam bermedsos berarti memahami bahwa setiap orang yang menjalin pertemanan di medsos memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki karakter, pengetahuan, wawasan, serta pola pikir yang berbeda-beda. Sehingga ketika mengirim informasi ke media sosial harus lebih berhati-hati agar tidak ada yang tersinggung. Tidak hanya itu, termasuk bersikap bijak dalam menggunakan media sosial adalah kalian dapat menjauhkan diri dari segala hal yang tidak bermanfaat. Hal ini merupakan salah satu karakter dari seorang muslim adalah dapat meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari dalil tersebut yaitu dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagian dari kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Dalil berikutnya yaitu apa yang ada di media sosial tidak seluruhnya baik dan tidak seluruhnya buruk. Dengan kata lain, ada yang buruk dan ada yang baik. Ada penjelasan sebelumnya. Kalian sebagai muslim diajarkan untuk bisa meninggalkan hal-hal buruk yang tidak memberikan manfaat. Selain itu, karena media sosial juga mengandung banyak kebaikan dan hal-hal positif bagi umat muslim, maka kalian harus selalu bisa mengambil manfaat dan kebaikan dari media sosial. Hal ini sudah dianjurkan Rasulullah SAW. Dalilnya bisa kalian lihat di foto yang saya cantumkan. Yang artinya yaitu dari Abu Hurairah berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimat yang mengandung hikmah kebaikan adalah sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Maka ketika seorang mukmin menemukan, ia lebih berhak untuk mengambilnya. Dari hadis tersebut, Nabi memberikan motivasi kepada umat muslim agar selalu mencari dan memberi kebaikan dari segala sumber. Dalam hadis ini disebutkan sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Ini menunjukkan bahwa dalam mencari kebaikan harus yang keinginan yang kuat, seperti ketika mencari barang milik kalian yang hilang. Selain itu, hadis ini mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak hanya cukup mengajarkan kebaikan, tetapi harus selalu mencari kebaikan-kebaikan juga. Materi selanjutnya yaitu penerapan karakter adab bermedia sosial. Ada beberapa hal yang dapat diterapkan dalam menggunakan media sosial agar tetap nyaman, yaitu yang pertama, dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai antar anggota grup atau netizen. Gunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan anggota dalam media sosial. Yang kedua, menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka atau suuzon, mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus, dan menggunjing orang lain atau ghibah. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat. Dalilnya bisa kalian lihat di foto yang saya cantumkan. Yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Yang ketiga yaitu gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Hindarkan isi status atau komentar yang menyinggung sara, yaitu seperti suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain itu, jangan ada muatan radikalisme, intoleransi, kekerasan, dan terorisme. Apabila dalam interaksi di media sosial ada beberapa pendapat anggota grup yang harus saling menghormati, utamakan peraturan. Jangan sampai perbedaan pendapat di grup berdampak pada hubungan secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir yaitu tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian. Materi selanjutnya yaitu hikmah adab bermedia sosial. Ada beberapa hikmah yang akan kalian dapatkan apabila mematuhi adab dalam bermedia sosial, yaitu terhindar dari berita hoaks, mendapatkan kepercayaan dari orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial, terjalin hubungan yang harmonis dan sesama. Materi selanjutnya yaitu etika. Etika dalam bersosial media adalah sikap dan perilaku yang baik saat menggunakan media sosial. Beberapa contoh etika dalam bersosial media adalah menggunakan bahasa yang baik dan sopan, menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar, menghormati hasil karya orang lain, melaporkan konten yang tidak pantas, menjaga keamanan dan privasi. Dan berikut ini adalah beberapa contoh tindakan yang melanggar etika dalam bersosial media.
menyebarkan informasi yang mengandung unsur sara, menyebarkan informasi yang mengandung pornografi, menyebarkan informasi yang mengandung aksi kekerasan, menyebarkan informasi yang belum tentu benar, menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin, dan yang terakhir melakukan cyberbullying. Salah satu etikanya ketika berkomunikasi, Islam mengajarkan harus dengan baik dan penuh sopan santun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Taha ayat 44 yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya atau Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Dalam penyebaran agama Islam, Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di Mekah secara sembunyi-sembunyi. Strategi ini dilakukan karena masyarakat Mekah saat itu masih menyembah berhala. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Mengenalkan Islam kepada kerabat terdekat seperti istri beliau, yaitu Siti Khadijah, membaca tanda-tanda kebesaran Allah, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, memberi kabar gembira dan peringatan, dan yang terakhir menjadi saksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.